Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah sampaikan kita pada malam ke 24. Berapa? 24. Benar ya 24 ya? 24. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan untuk uswatun hasanah kita, penyejuk mata dan hati kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang taat kepada ajarannya hingga yaumul qiyamah. Amin amin Allah amin. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah salat Isya, tarawih dan juga witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beranjak lebih jauh, saya ingin mengajak semuanya bapak-bapak, ibu sekalian yang mana mushola al-falah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan 10 malam terakhir ini Allah perkenankan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan salah satu atau semuanya keturunan kita ada yang menjadi ahlul Quran. Amin. Ada orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah mushola al-falah dengan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini berkaitan tentang doa. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada guru-guru kita, orang tua kita yang sejak kecil kita dibiasakan untuk berdoa, walaupun kita tidak tahu ya. Dengan sebab wasilah doa itu tandanya kita butuh sama Allah. Ya, kita lemah tanpa bantuan Allah. Sangat jauh sekali dari kebaikan orang yang semasa hidupnya tidak pernah berdoa. Ya. Allah sendiri mengabadikan doa-doa para nabi di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu doa Nabi Adam alaihissalam yang sudah sangat terkenal. Bagaimana bagi doanya? Ada yang hafal Bapak? Gimana doa Nabi Adam? Gimana boleh? Betul. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Adam saat Nabi Adam dan Ibunda Hawa diusir dari surga turun ke muka bumi. Yang kedua adalah doa Nabiullah Ibrahim yang di dalam Al-Quran dia berikan doanya Allah. Bapak-bapak sudah, ibu, doanya Nabi Ibrahim yang dia berikan di Al-Quran seperti apa, Bu? Ada? Doanya apa? Ada yang hafal ibu-ibu? Oke, ibu-ibunya tawadu, dipasrahkan kepada bapak. Ada apa? Doa Nabi Ibrahim yang dia berikan dalam Al-Quran apa? Rabbi habli minas sholihin. Ini sering dipakai oleh orang tua untuk mendoakan anak-anaknya. Ya Allah, karuniakan kepada hamba keturunan yang soleh. Dan doa yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikan aku istiqomah dalam memberikan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah yang mengabulkan doa. Ya. Yang ketiga, doa dari Nabi Yunus. Nah ini gimana bunyinya? Sudah terkenal insyaallah nih. Tahu semua. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Bahkan di lanjutan ayatnya kata Allah,
seandainya Nabi Yunus tidak berdoa, tidak bertasbih dengan doa tersebut, maka Nabi Yunus akan berada di dalam perut ikan paus sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sangat kasih sayang kepada hambanya. Bahkan kasih sayang Allah itu jauh lebih dari kasih sayangnya seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jadi kalau ada anak-anak ibu-ibu sekalian di sini hilang tiba-tiba, panik gak? Panik gak? Panik. Alhamdulillah kasih Allah ketemu. Senang? Senang. Ya. Kasih sayang Allah terhadap hambanya itu jauh lebih dari kasih sayang seorang ibu yang kehilangan anaknya lalu kemudian diketemukan. Maka kasih sayang Allah itu berbentuk dalam waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Allah pilihkan waktu-waktu tertentu supaya kita bermunajat, ya, bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang Allah sukai ini. Kapan saja itu? Kita urutkan dari mulai malam ini. Ya. Nanti malam di waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Waktu di sepertiga malam terakhir. Disebutkan dalam hadis, pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke muka bumi. Ya. Allah turun ke muka bumi melihat hambanya pada waktu sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Ini yang pertama, doa di sepertiga malam terakhir. Bahkan di Quran disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur di sepertiga malam terakhir mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat azan berkumandang, disusul habis itu saat azan subuh. Saat azan berkumandang, kata Nabi, doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Ini yang kedua. Yang ketiga, saat antara azan dan iqamah. Kata Nabi, sesungguhnya doa tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah. Maka kita di waktu antara azan dan iqamah tadi, saat sholat isya itu waktu yang mustajab. Allah ingin kita berdoa di waktu itu. Yang keempat, saat kita sujud, terlebih sujud di sujud terakhir kita sholat ini, atau setiap sholat apapun ini. Kata Nabi, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-Nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Jadi kalau ada orang sujudnya lama, boleh jadi dia lagi berdoa. Ya, kita husnudzon, boleh jadi dia berdoa. Dan gak sedikit yang Allah wafatkan dalam keadaan bersujud. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, saat sebelum salam. Seperti tadi, ya, saat akhir sebelum salam, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kata Nabi, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Ya, doanya seperti apa? Doa yang dianjurkan adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan satu lagi tambah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang keenam, saat selesai sholat fardu, seperti tadi, sholat isya. Setelah sholat isya itu adalah waktu yang mustajab. Jadi selesai sholat isya, mau di Ramadan atau di luar Ramadan, jangan buru-buru langsung pulang. Kalau nggak ada hajat yang mendesak, berdoa dulu. Ya, karena kata Nabi apa? Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menjawab di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu. Ya, yang ketujuh, waktu asar hingga maghrib di hari Jumat. Alhamdulillah kebetulan hari ini hari
Jumat dan sudah terlewat lagi. Ya, ini harusnya materinya kemarin ini ya. Ya, dan bisa insya Allah apa? Kita masih ada beberapa hari sebelum akhir Ramadan, kita manfaatkan dan kita khususkan untuk berdoa. Apa kata Nabi? Pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu carilah ia di akhir waktu setelah asar. Jadi setelah asar sampai menjelang maghrib itu waktu mustajab di hari Jumat untuk berdoa. Perbanyak berdoa. Yang ke-8, saat menjelang berbuka tadi sore sebelum maghrib 15 menit, 30 menit sebelum berbuka, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka saya minta di beberapa hari terakhir ini, tolong kalau nggak ada kepentingan jangan ngabuburit. Dosa nggak ngabuburit? Dosa nggak? Nggak dosa, nggak ada dalilnya nggak dosa. Dosa itu kalau melalaikan, tapi kalau nggak melalaikan insya Allah nggak dosa. Nah saya minta hindari hal yang melalaikan. Kita fokuskan 15 menit akhir, 15 menit atau 30 menit sebelum berbuka kita munajat kepada Allah. Boleh di rumah, boleh dimanapun. Ya, yang Allah izinkan untuk berdoa, tempatnya bebas. Ya. Yang ke-9, saat turun hujan, Nabi SAW bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. Yang pertama, bertemunya 2 pasukan. Yang kedua, menjelang saat dilaksanakan, menjelang sholat dilaksanakan. Yang ketiga, saat hujan turun. Dan alhamdulillah sore tadi pun Allah izinkan hujan turun. Dan sebelum Isya tadi saya berangkat ke sini, alhamdulillah masih gerimis. Ya, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah saat malam Lailatul Qadar. Ya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana jika saya dapat mengetahui malam Qadar itu? Maksudnya kalau bertemu malam Lailatul Qadar, saya mesti ngapain? Apakah yang baik saya ucapkan pada malam itu? Lalu Nabi SAW menjawab, katakanlah atau ucapkanlah atau doakanlah, lafadzkanlah Allahumma inni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, perbanyak doa ini. Jangan pilih-pilih malam, mau 21, 23, 27. Setiap malam 10 hari terakhir perbanyak doa ini. Mudah-mudahan salah satu di mana kita berdoa pada malam hari itu pas bertepatan dengan Qadar, Allah izinkan Allah ampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya, apa saja kunci agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada 5. Yang pertama, kita usahakan dulu kita sebelum berdoa dalam keadaan suci, berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadap kiblat. Ya, setelah kita bersuci, usahakan menghadap kiblat. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Karena diriwayatkan dalam hadis, Allah malu kalau ada seorang hamba berdoa mengadahkan tangan, lalu Allah tidak mengabulkan doanya. Allah malu. Yang keempat, mulai berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat. Dan biasanya saya paling ringan adalah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Ini paling ringan. Sudah memuji Allah, sudah bersolawat kepada Nabi. Ya, ini bisa diterapkan. Ini paling pendek. Ya. Yang terakhir, berdoa dengan khusyuk dan tanam keyakinan doanya akan dikabulkan. Ya. Jadi kita yakin, harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan permohonanmu. Ya. Maka Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita prasangka kepada Allah, Allah kabulkan doa kita, insya Allah Allah kabulkan doa kita. Hanya kita harus memasang rasa iman kita kepada Allah. Ada 3 hal. 1, doa Allah langsung kabulkan saat kita minta. Yang kedua,
Allah ganti doa yang kita minta dengan yang lainnya. Kita minta Allah, ya Allah kasihkan Ramadan ini kepada saya THR yang banyak. Allah nggak pengen ngasih kita THR, Allah ganti keluarga kita sehat, sama saudara kita rukun, Lebaran besok bisa senyum-senyum sama saudara yang jauh. Allah ganti permintaan kita dengan nikmat yang lain. Yang ketiga, Allah akan ganti doa kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.